Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah video fisika kedua saya. Terima kasih yang telah memberikan masukan untuk perbaikan video ke depan. Baik, untuk materi kita kali ini adalah gerak vertikal. Gerak vertikal itu termasuk gerak pada arah sumbu vertikal, merupakan gerak lurus, dan termasuk gerak lurus berubah peraturan. Jadi nanti rumus-rumusnya mengikuti rumus dasar dari GLBB. Hanya nanti A-nya berubah jadi G ya. A percepatan berubah jadi percepatan gravitasi G. Nah, gerak vertikal ini dibagi menjadi dua. Ada yang arahnya ke bawah dan arah ke atas. Yang ke bawah ini ada dua, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Dan yang kedua gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah ini ada kecepatan mula-mula. Sedangkan yang ke atas adalah gerak vertikal ke atas. Dan ini harus ada V0-nya atau kecepatan mula-mulanya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Nah, ciri-cirinya V0-nya, kecepatan mula-mula sama dengan 0, A-nya sama dengan G percepatan gravitasi. Nanti kalau di soal tidak ditulis, kita pakai yang nilainya sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, S ini jarak ya. Nah, itu sama dengan H atau tinggi. Nah, kita memakainya pakai H. Nah, rumusnya VT, kalau di GLBB VT sama dengan V0 plus GT. Nah, karena V0-nya sama dengan 0, kita pakai VT sama dengan GT. H setengah GT kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Atau kalau ditanya VT-nya tinggal diakarin. Akar 2GH. Selanjutnya, mari kita lihat gerak vertikal ke bawah atau GVB. Adalah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal atau V0-nya, kecepatan mula-mulanya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A sama dengan G, S sama dengan H, sama ya. Nah, rumusnya VT sama dengan V0 plus GT. Jadi hanya V0T plus setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Ini rumus GLBB ya, cuma dirubah A-nya jadi G, S jadi H. Nah, kemudian untuk gerak vertikal ke atas atau GVA merupakan gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Jadi ada V0-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, nanti kecepatan tertinggi atau maksimal jika V0-nya, kecepatannya berkurang, VT-nya sama dengan 0. Nah, A-nya, kalau arahnya ke atas, kita pakai min ya. A-nya perlambatan, jadi min. Sedangkan kalau ke bawah itu positif, seperti tadi. Nah, S sama dengan H, sama ya, jaraknya ini tinggi. Jadi rumusnya VT sama dengan V0 min GT. Hanya V0T plus setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang penting dalam gerak vertikal ke atas? Ya, kalau benda naik, itu min G, benda turun plus G. Jadi, kalau ditanya H max atau kecepatan tinggi maksimal itu tercapai saat VT sama dengan 0. Maka kita substitusikan di rumusnya 0 sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka pindah ruas, 2GH sama dengan V0 kuadrat, maka H max sama dengan V0 kuadrat per 2G.
Nah, selanjutnya untuk kecepatan benda saat dilepas atau kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Ada V naik, ada V turun, ya. Ini prinsip vertikal ke atas, ada gerak jatuh bebas. Nah, simetrisnya sama ya. Gerak vertikal V0 sama dengan VT. Ya, sama GT. Jadi nilainya sama. Kemudian untuk lama benda di udara itu T0 ya. Dilempar T naik, kemudian setelah tinggi maksimal dia akan turun lagi sampai ke bawah. Nah, T naik, nah itu saat VT-nya sama dengan 0. Maka T naiknya V0 per G. Saat benda turun, yang 0 itu karena gerak jatuh bebas V0-nya tanpa kecepatan mula-mula. Maka T turunnya sama dengan V0 per G sama. Jadi T total dari dilemparkan sampai turun kembali itu V0 per G tambah V0 per G. Atau 2 V0 per G. Nah, itu rumus-rumus dari gerak vertikal. Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Soal yang pertama. Sebuah mobil bergulir dengan pelan. Jadi V0-nya 0 di tebing vertikal. Berada pada berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 72 km per jam. Oke, baik, diketahui apa? Oke, diketahui V0-nya sama dengan 0. G-nya kita pakai berapa? 10 meter per second kuadrat. Nah, ini kemudian VT-nya yang diinginkan adalah 72 km per jam. Nah, satuannya belum sama, maka kita konfirmasi. Ya, untuk jadi meter per jam. Dikonversi. Jadi, gimana konversinya? Untuk kilometer menjadi meter itu turun 3 ya. Meter ya. Dibagi jam. Jam untuk jadi second itu 36 per 3600 second ya. Coret 2. Jadi sama dengan 20 meter per second. Nah, ditanya apa? Ditanya itu T-nya ya. Kapan untuk mencapai kecepatan 20 meter per second. Nah, kita pakai rumus apa? VT sama dengan V0 plus GT. Kita substitusikan. Kalau V0-nya 0, maka T sama dengan apa? VT per G. VT-nya 20 per G-nya 10. Sama dengan 2 second. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mencapai 20 meter per detik adalah 2 second. Ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah balon naik dengan kecepatan 12 meter per second. Ketika ketinggiannya 45 meter, sebuah paket dijatuhkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, ini apa yang diketahui? Ya, diketahui H sama dengan 45 meter. Nah, ini termasuk gerak apa? Gerak jatuh bebas ya, dijatuhkan. Nah, ini naik. Jadi ini tidak usah diperhitungkan.
kita yang ditanya sama ya, G-nya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya waktu yang dibutuhkan, T-nya berapa ya? T-nya berapa? Nah, kita pakai rumus apa? Gerak jatuh bebas ya, jawabnya. Gerak jatuh bebas kalau ditanya waktu diketahui H dan G. Rumus H sama dengan tadi setengah G T kuadrat atau kali silang berat 2H sama dengan GT kuadrat atau T kuadrat sama dengan 2H per G. Berarti T sama dengan akar 2H per G. Kita substitusikan 2 kali hanya 45 per G-nya 10. Sama dengan akar dari 90 per 10. Sama dengan akar 9. Berapa akar 9? 3 second. Jadi jawabannya selama 3 detik untuk mencapai tanah. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Sebuah batu dijatuhkan dari tebing di tepi laut yang suaranya pada waktu tercebur terkena 2 second kemudian. Jika laju suara 340 meter per second, berapa tinggi tebing itu? Nah, sekarang yang tinggi adalah tinggi tebing H ya. Diketahui apa nih? Diketahui T-nya 2 second. Laju suara, ini cepat lambat suara, tidak usah diperhitungkan. Nah, kita lagi bicara tentang gerak jatuh bebas. Nah, yang ditanya, oke, selalu 10 ya. Kuadrat yang ditanya hanya berapa? Dari rumus yang tadi, apa? Jawabnya H sama dengan setengah GT kuadrat. H sama dengan setengah GT kuadrat. Masukkan saja, substitusikan. Berapa? H sama dengan setengah G-nya 10 kali T-nya 2 ya. 2 kuadrat. T setengah kali 10 kali 4. 2 berarti 20 meter. Jadi tinggi tebing tersebut adalah 20 meter. Kita lanjut saja ke contoh soal nomor 4. Bola dijatuhkan dari sebuah menara dengan ketinggian 80 meter. Jadi dari ketinggian 80 meter, hanya 80 meter, yang ditanya berapa bola saat T-nya sama dengan 3 second. G tetap 10 meter per second. Nah, ini termasuk apa? Gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas sama rumusnya apa rumusnya? H sama dengan setengah GT kuadrat. Masukkan saja setengah kali 10 kali T-nya berapa tadi? 3. 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kali 10, 90 bagi 2 sama dengan 45 meter. Jadi kalau tinggi tebing itu 80, ini dalam 3 detik itu 45 meter. Kalau dihitung dari tanah berapa? Jadi tinggi ini dari atas tanah 80 kurangi 45. 80 dikurangi 45 sama dengan berapa? 35 meter. Lanjut kita ke contoh berikutnya, yaitu contoh soal nomor 5. Nomor 5 diketahui seorang melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second.
tentukan tinggi maksimum dan berapa lama pula di udara. Jadi diketahui apa nih? V0-nya sama dengan 20 meter per second. Oke, sama kita pakai yang 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanya A tuh Hmax, B apa T total. Oke, kita jawab satu persatu. Untuk yang A, rumus Hmax apa? Hmax sama dengan rumusnya V0 kuadrat per 2 kita substitusikan. V0 nya berapa? 20 kuadrat per 2 kali 10 berapa nih? 400 per 20 dengan 20 meter. Jadi tinggi maksimalnya adalah 20 meter. Atau yang B, berapa lama bola di udara hingga kembali ke tangan orang tersebut? T total apa rumusnya? T total adalah 2V0 per G 2 kali V0 nya 20 per 10. Jadi T totalnya adalah 4 second. Baik teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.